Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa arti tauhid? Tauhid adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Apa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu tauhid. Fir'aun tauhid, para dukun tauhid. Saya sering membaca di medsos bahwa negara ini menganut sistem tauhid karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Mereka mengkafirkan semua aparat pemerintah negara ini, kafir, semuanya kafir. Mengkafirkan semua aparat negara ini yang mendukung sistem demokrasi, karena demokrasi adalah sistem kufur dan syirik. Bagaimana pencerahannya Ustaz untuk menepis hal ini? Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru 'alaih. Jelas demokrasi bukan sistem Islam. Harus kita akui, harus kita jelaskan bahwa demokrasi memang bukan sistem Islam. Demokrasi itu sistem barat, sistem Yunani. Sistem ini tak jelasnya. Dulu Islam itu gak ono negara-negara cili-cili, gak ono. Dulu sejak zaman Rasulullah sampai 1924 itu semuanya khilafah Islamiyah. Aku ngomong ini aja dituduh HTI, aku tuduh HTI. Aku jelasno agama iki. Ya. Dari zamannya Rasulullah tuh khilafah sampai 1924 dihancurkan Turki Utsmani oleh orang yang namanya siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Semenjak itu gak ada khilafah. Jadi saiki ku khilafah dikuyo-kuyo. Padahal khilafah itu dari zaman Nabi sampai 1924 belum genap 100 tahun kita kehilangan khilafah. Memenuhi bumi dengan keadilan, memenuhi bumi dengan kehebatan. Terus sekarang di celah-celah, dihina-hina. Khilafah itu syariat Islam. Ente gak setuju HTI tidak apa-apa. Tapi kalau jangan kemudian menganggap ini adalah sistem ini sistem Islam. Ini belum bisa dijalankan. Ya tetap kita nggak boleh berontak kepada pemerintah. Nggak boleh kita berontak. Nggak boleh kita itu jelas, itu beda permasalahan ini. Kita sedang menjelaskan sebuah sejarah, paham ya? Nah, untuk dipelajari supaya anak-anak didik kita tahu. Jadi seperti itu. Nah, terus gini, Barat itu mikir, gak iso ngelawan Islam, kudu dijebolno sik iki. Mau melbu nanggone Irak gak iso. Akhirnya dihapuskan khilafah. Khilafah itu sudah mulai terkuyo-kuyo zaman itu. Akhirnya apa? Kolonialis masuk. Di antara yang membuat kolonialis masuk itu karena lemahnya khilafah. Londo datang nang Indonesia, Spanyol datang nang Filipina. Dulu negara Islam kabeh. Terus Inggris datang ke mana? India, Pakistan, Bangladesh. Betul apa enggak? Ya, Perancis datang ke Tunisia, Aljazair, Itali datang ke Libya. Ya, Inggris datang ke negara-negara Afrika itu kebanyakan Perancis. Orang hitam-hitam kan banyak yang bisa bahasa apa? Karena dulu jajahan. Karena jebol, nggak ada khilafahnya. Setelah itu zaman kemerdekaan, jadi negara kecil, kerajaan Saudi, kerajaan Irak, kerajaan Jordania, kerajaan Mesir, kerajaan semuanya dulu itu. Barat mikir lagi, wah ini kerajaan kuat iki. Piye carane buyar? Diciptakanlah apa? Demokrasi. Tambah dipecah belah, apa? Nah, demokrasi itu diciptakan, ditaruh di negeri Islam untuk menghalangi berdirinya syariat Islam. Nah, jadi apakah demokrasi bukan sistem Islam? Jawabannya iya, tidak diragukan lagi, demokrasi bukan sistem Islam. Tetapi bukan berarti kemudian kita gampang mengkafirkan. Seluruh aparat PNS, DPR, tentara, polisi kafir kabeh, ngawur itu. Buyarlah nanti negara ini. Ya, laisa kullu man waqa'al kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang terjatuh pada perbuatan kekafiran menyebabkan kekafiran terfoniskan atas dirinya. Paham maksudnya? Ada ikut. Makanya ayatnya kan ada 3, Pak. Ini kalau saya jelaskan panjang ya. Saya khawatir disalahpahami. Ayatnya itu ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Tapi ada ayat yang lain. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul. Yang kedua apa? Zalimun, zalim.
Ada yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Makanya diperinci, saya Utsaimin memperinci. Kapan orang itu menjadi kafir, kapan menjadi sekedar dolim, kapan menjadi apa? Fasik. Ada penjelasannya panjang itu. Kalau dia meyakini hukum terbaik adalah hukum positif buatan manusia. Hukum Allah sudah nggak berlaku, sudah kedaluwarsa, harus diganti hukum manusia. Kalau orang meyakini kayak gini nih, gimana? Kafir apa enggak? Kafir. Kafir. Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Kalau orang mengatakan hukum Islam baik, hukum positif baik, padha apike. Sing penting ayo dijalakno, monggo iki boleh, padha wae padha apike. Sing penting endi sing dipilih ayo dilakoni. Piye sing nomor loro iki? Kafir apa enggak? Kafir. Ojo banter-banter. Mana dalilnya? Wattini wazzaitun. Terakhirnya alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang terbaik? Gimana kamu samakan dengan hukum manusia? Gak boleh, hukum Allah terbaik, gak boleh disamakan. Jelas ya? Nah, sing nomor 3 iki lho sing ini. Aku ngerti, sing temenan sing apik hukum Allah, tak akoni. Hukum Allah yang terbaik. Tapi ya apa ya aku kadung kerja kudu kene. Tapi hatiku sebenarnya setuju sama syariat Islam ini. Tapi ya apa meneh wong dhewek seduk kene, aku pekerjaanku dadi hakim. Tapi hatiku gak seneng. Ah iki baru sing jenenge apa Bang? Fasikun. Gak sampai apa? Kafir. Jelas. Hukum Allah terbaik. Hukum Allah yang paling bagus untuk negara dan bangsa. Tetapi karena saking pengen mendolimi orang, dia nggak pakai hukum Allah, mendolimi orang. Ini namanya apa? Khilafah Islamiyah. Apakah khilafah Islamiyah itu pasti soleh? Belum tentu. Bunuh-bunuhan. Tentu paham nggak maksudnya? Abbasiyah, pergantian Abbasiyah ke waduh, nek cerita iki. Abbasiyah dari Umayyah berganti ke Abbasiyah, pertumpahan darah loh, meskipun khilafah, pertumpahan darah. Ada pemberontakan, ada kudeta, ada zaman dulu. Jangan dikira kemudian khilafah Islamiyah pasti terus apa? Sesuai syariat Islam. Enggak, ada kedoliman, ada bunuh-bunuhan. Itu dolimun itu. Nah gitu loh, makanya dalam hal ini hati-hati. Dan nggak boleh gampang ngafirkan orang. Ya nggak boleh gampang kafirkan orang. Ya masalah takfir itu bab yang berbahaya. Apa sih makna dari mengkafirkan orang? Biar nggak boleh sembarangan. Biar nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Apa konsekuensi mengkafirkan orang? Misalnya saya ngomong, Fulan, kamu kafir. Apa makna dari omongan saya ini? Fulan, kamu kafir. Saya lihat awakmu ngelakonin ini, kamu kafir. Lah konsekuensi dari ucapan saya ini apa? Kamu masuk neraka, kamu nggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, kamu harus cerai dengan istrimu, kamu nggak boleh diwarisi. Dowo iku urusane iku. Gak sekedar terus kafir. Kafir itu konsekuensi hukumnya. Makanya nggak boleh kita apa? Nggak boleh sembarangan mengkafirkan apa? Orang. Harus hati-hati. Ya belajar yang genap biar tidak ikut kelompok-kelompok yang sering gagal paham seperti itu. Ya, semua itu ada perincian dari para ulama. Ya, tugas kita itu berdakwah, dan negeri Indonesia ini ardul dakwah, bukan ardul jihad. Negara Indonesia ini negeri dakwah, kan damai, gak ada apa-apa, kita ngaji, gak ada penekanan. Alhamdulillah, dengan segala kekurangannya negara kita, sampai sholat pernah ditekan pemerintah? Gak pernah. Betul apa enggak? Sampai zakat, sampai sholat, sampai haji, nikah difasilitasi, ditulisi Islam, mau haji difasilitasi. Ada pun kekurangan, mana ada negara yang gak ada kekurangannya? Sabar, masih terlalu banyak kebaikannya. Harus sabar. Ya tidak boleh terus kemudian kita berontak kepada pemerintah. Nah, itu malah akan menumpahkan darah. Ya, jadi begitu. Intinya kita harus taat kepada pemerintah dalam hal yang apa? Ma'ruf. Kalau dalam hal yang tidak ma'ruf, ya kita tidak boleh taat sambil terus mendoakan kebaikan, tidak boleh berontak kepada pemimpin selama pemimpinnya Islam. Wallahu a'lam.